Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna wa yanfa'una wa zidna warzuqna al-ikhlas wal qawli wal 'amali wa sunniyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita di dalam kitab Matan Al-Syuja'. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Bukti-bukti apa yang kita laksanakan ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Shalawat ma'assalam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan mulia di akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Para jamaah, para santri, ikhwani wa akhwati fillah, dirahmati Allah. Kajian kita dalam kesempatan ini, insya Allah, kita akan membahas pasal baru dalam bab muamalah, yaitu tentang masalah asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah secara bahasa itu maknanya adalah dhammu, mengumpulkan. Adapun secara syarak adalah haqqu tamallukin qahriyin. Haqqu tamallukin qahriyin yathbutu lisy-syariq al-qadim 'ala asy-syariq al-hadith bisabab asy-syirkah atau asy-syarikah bil 'iwadhi alladhi mulika bihi. Jadi syuf'ah itu secara syarak, istilah syarak, artinya adalah haqqu tamallukin qahriyin, hak untuk memiliki secara paksa, ya sebetulnya syarikul qadim, yang ditetapkan bagi syarik yang lebih dulu. Syarik itu artinya orang yang bersyarikat, ala syarikil hadith, atas syarik yang masih baru, bisa babis syarikah, sebab adanya syarikah. Syarikah pertemuan sebelumnya itu kan akad perkongsian, ya.
bisnis bersama. Bisa bisyarika bil iwadi, dengan mengganti alladzi ulika bihi, sesuai dengan kadar barang yang digunakan atau barang yang dimiliki. Sesuai dengan kadar barang yang digunakan untuk dimiliki. Jadi gampangannya, syuf'ah itu adalah gambarannya ya. Jika ada dua orang berserikat membeli sebidang tanah. Ya. Dua orang membeli sebidang tanah. Otomatis ini tanah ini menjadi hak berdua. Hak mereka berdua, karena tanahnya ini dibeli bersama. Maka ketika salah satu daripada orang yang berserikat, syarikul awal, syarikul tsani, salah satu dari keduanya ini ingin menjual bagiannya dari sebidang tanah yang telah dimiliki bersama itu. Jika dia ingin menjual tanahnya, bagian dari tanahnya itu, maka orang yang paling berhak pertama kali untuk membelinya adalah temannya tadi, teman serikatnya tadi. Jadi dia artinya berarti temannya tadi ini lebih berhak untuk memiliki bagian tanah tadi, lebih berhak untuk membeli bagian tanah dari temannya tadi. Ini namanya syuf'ah. Syuf'ah. Jadi apa ya? Tapi itu hak utama itu fahmi dari kunci. Hak untuk memiliki secara paksa. Jadi hak memiliki secara paksa dari bagian tanah tadi itu. Ini namanya syuf'ah. Makanya syuf'ah itu yaqul mu'allif rahimahullah wa syuf'atu wajibatun bil khulqah duna al-jiwar. Syuf'ah itu wajibah itu maksudnya sabitah. Syuf'ah itu adalah hak yang tetap ya, untuk membeli bagi peserta kongsi syirkah. Bil khulqati, dengan sebab percampuran kepemilikan. Jadi kalau dunal jiwari bukan kepemilikan yang berdampingan. Bukan kepemilikan yang berdampingan. Jadi kepemilikan itu ada kalanya dengan suko, ada kalanya dengan jiwar. Kayak sebidang tanah, ya, sebidang tanah itu dimiliki bersama. Ini kan itu namanya khulqah.
Adapun jiwar itu berdampingan. Misalnya rumah A, rumah B ini dempet. Ini namanya jiwar. Ya, berdampingan. Jadi syuf'ah itu berlaku pada tanah atau harta yang sifatnya itu fulqah. Sifatnya itu kepemilikannya itu bercampur, bukan berdampingan. Dunal jiwar bukan berdampingan. Jadi kalau hartanya ini bersifat jiwar, kepemilikannya itu bersifat jiwar berdampingan, maka ini tidak bisa diakad syuf'ah, tidak bisa menggunakan akad syuf'ah. Jadi akad syuf'ah itu berlaku ya tetap, ini sabita, berlaku tetap ya, berlaku terhadap harta yang bercampur ya, dengan percampuran harta, bukan pada barang-barang yang apa kepemilikannya itu berdampingan. Dan fima yang qasim, dan percampuran kepemilikannya itu bersifat apa? Fima yang qasim, dalam sesuatu yang qasimu bisa terbagi, bisa dibagi. Bisa dibagi, kayak tanah tadi itu kan masih bisa dibagi. Tapi percampuran kepemilikan, tapi ini masih bisa dibagi. Duna mala yang qasim, duna mala yang qasimu bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Bukan barang yang tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu di dalam kitab Fathul Qarib itu dicontohkan hammam. Hammam itu kalau di dalam terjemahan kita itu kan kamar mandi, tapi kamar mandi yang dimaksud di sini bukan kamar mandi yang ada di rumah kita itu, bukan. Jadi hammam itu semacam ya kamar mandi untuk bersama, ya, kamar mandi apa istilahnya itu umum, kamar mandi umum, tapi apa ya luas tempatnya. Maka ini kan masih bisa dibagi dua, masih bisa dibagi. Ya, jadi itu bisa dipakai untuk syuf'ah. Adapun kalau kamar mandi yang kecil, ukurannya kecil, maka tidak bisa dibagi. Karena kalau dibagi maka akan bagiannya menjadi kecil-kecil, nggak bisa dibagi. Nah, maka kalau nggak bisa dibagi maka tidak bisa digunakan sebagai atau menggunakan syuf'ah, akad syuf'ah. Kemudian wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi, dan pada setiap sesuatu yang ma la yunqalu, wa fi kulli ma, dan pada setiap sesuatu la yunqalu yang tidak bisa dipindah minal ardi, daripada
tanah. Yang berupa tanah. Sesuatu yang tidak bisa dipindah. Seperti tanah atau apa namanya? Setiap barang yang tidak bisa dipindah. Setiap barang yang tidak bisa dipindah. Minal ardi daripada tanah. Kal aqari seperti properti. Seperti properti bangunan, ya. Wawairi dan selainnya dan sebagainya. Seperti kebun. Bangunan kalau kita beli rumah itu masuk akor properti. Termasuk juga rumah itu kan nggak bisa dipindah. Rumah tidak bisa dipindah. Kebun itu juga, dengan kebun itu juga tidak bisa dipindah. Maka itu bisa dijadikan sebagai syuf'ah. Jadi syaratnya syuf'ah itu pertama barangnya itu harus khultah, ya. Barangnya itu berupa kepemilikan yang percampuran kepemilikan. Jadi milik bersama dan tidak bercampur, kepemilikan yang bercampur, bukan yang berdampingan. Kemudian yang kedua, harus barangnya ini yang positif bisa dibagi. Tapi yang tidak bisa dibagi maka tidak bisa. Kemudian yang ketiga, barangnya ini tidak bisa dipindah, seperti bangunan, kemudian juga kebun itu nggak bisa dipindah. Kemudian juga tanahnya ini syaratnya juga tidak boleh tanah yang sudah diwakafkan, ya. Bukan tanah wakaf. Ini juga yang perlu diperhatikan di sini, tanahnya ini bukan tanah wakaf. Kemudian bisamani alladzi waqa'a 'alaihi al-bai'. Dengan dengan harga ketika barang tersebut dibeli. Jadi artinya orang yang melakukan syuf'ah hanya boleh mengambil bagian dari kebun, ya, atau bangunan itu bisaman alladzi waqa'a 'alaihi al-bai', ya, dengan saman atau harga yang dengan harga ketika barang tersebut dibeli. Jadi bagiannya itu hanya boleh mengambil bagian, orang yang melakukan syuf'ah itu hanya boleh mengambil bagian dari kebun atau bangunan tadi dengan harga ketika barang tersebut dibeli.
Wahia 'alal fawri. Wahia 'alal fawri. Dan permintaan syuf'ah itu 'alal fawri harus dilakukan seketika. Permintaan syuf'ah itu harus dilakukan seketika. Harus segera. Fa'in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Fa'in akharaha, maka jika mengakhirkan permintaan syuf'ah itu, maka ma'al qudrati, sementara ma'al qudrati disertai kemampuan 'alaiha atas syuf'ah, batalat, maka batalah syuf'ah itu. Jadi syuf'ah itu harus segera dilakukan. Apabila ditangguhkan, diakhirkan, padahal dia mampu untuk segera, maka hak syuf'ah tersebut menjadi batal. Jadi harus dilakukan seketika, harus dilakukan segera. Ya, alal faur, harus segera, harus seketika, tidak boleh diakhirkan. Jika diakhirkan, jika ditangguhkan, ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk melakukan syuf'ah itu, batalat, maka batalah syuf'ah. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syakhsin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithli. Wa idza tazawwaja, dan jika menikah siapa seseorang, imra'atan, seorang perempuan menikahi, jika ada jika salah satu dari dua yang berserikat tadi itu menikahi seorang perempuan, ala syirsin, atas bagian, ya, atas bagian dari bagian sebidang tanah itu. Jadi jika seseorang menikahi seorang wanita, maharnya itu adalah menggunakan bagian dari sebidang tanah itu. Jadi syitus itu adalah qit'ah min ardh, sebidang tanah atau bagian dari bangunan. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berserikat membeli sebidang tanah, satu sebidang tanah. Kemudian salah satunya ini menikah, yang dijadikan maharnya adalah bagiannya dari tanah itu. Yang dijadikan maharnya adalah bagiannya dari tanah itu. Maka gimana? Akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithli. Akhadha, maka mengambil terhadap bagian tanah itu siapa? Asy-syafi'u, orang yang melakukan syuf'ah, bi mahril mithli, dengan mahar mithl. Mahar mithl itu adalah mahar yang berlaku di daerah tersebut, ya, menyesuaikan dengan kondisi kebiasaan daerah tersebut, juga kondisi sosial wanita di daerah tersebut, juga berdasarkan sekufu, ya,
sepadan, yang sepadan dengan dia, ya, dengan wanita itu yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya mahar yang berlaku di daerah tersebut itu untuk wanita terhormat, misalnya wanita terhormat di daerah tersebut, misalnya maharnya itu 3 juta. Ini juga kan menyesuaikan dengan saudara-saudaranya juga. Mahar mithil itu melihat status sosialnya, kemudian yang berlaku untuk saudara-saudaranya, misalnya itu berapa, itu masuk mahar mithil. Ya, taruhlah tadi itu misalnya mahar mithil, ya, mahar yang berlaku umumnya di daerah tersebut untuk status sosial seorang wanita yang terhormat, misalnya terhormat itu dalam arti misalnya status sosialnya, misalnya dia ini seorang pengusaha misalnya, ya, atau anaknya kiai misalnya, atau itu anak pejabat misalnya, begitu ya. Umumnya yang berlaku itu ya 3 juta misalnya. Maka harga yang diberikan kepada orang yang tadi menikah tadi itu, ya, yang itu yang dikasihkan kepada dia. Ya 3 juta itu, mahar misalnya sekian, ya 3 juta itu berarti yang dikasihkan ke dia. Berarti harga dari bagian tanah itu tadi, berarti harganya ya 3 juta itu berarti. Meskipun itu belinya misalnya dengan harga 10 juta, tapi dia yang dijadikan maharnya itu adalah bagian tanahnya, maka sesuaikan dengan mahar mithil. Jadi yang diambil oleh Syafi'i itu adalah mahar mithil. Jadi seperti itu. Wa in kana syufa'a'u jama'atan, apabila yang melakukan syuf'ah itu jamaah, berjamaah, ya, banyak orang, lebih dari 2 atau lebih, ya, 3 orang lah, 2 lebih 3 orang misalnya. Maka istahaqquha ala qadril amlaki. Istahaqquha, maka mereka berhak atas syuf'ah itu ala qadril amlak, sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing. Jadi kalau misalnya sebidang tanah itu dibeli oleh 3 orang, ya, dibeli oleh 3 orang misalnya, maka yang berhak atas syuf'ah itu berarti disesuaikan dengan kadar kepemilikan masing-masing. Disesuaikan dengan kadar kepemilikan masing-masing. Semakin banyak bagiannya, maka semakin banyak dia mendapat bagian syuf'ah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah syuf'ah. Kemudian untuk pasal tentang qirad, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Jadi dikit-dikit yang penting dapat lah ya.
Ya, yang penting rutin, dikit-dikit yang penting rutin, itu lama-lama juga selesai ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wa'alaikum. Mari kita tutup dengan tahlil salawat biasa. Allah, illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.